Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kuliah Hukum Administrasi Negara bersama saya, Ahmad Ahsin Tohari, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kita sampai pada kuliah yang ke-11. Saya langsung share screen ya. Baik, di pertemuan yang ke-11 ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dalam hukum administrasi negara, yaitu adalah peraturan kebijakan atau Beleidsregel dalam bahasa Belandanya. Kita mulai dari istilah dan pengertian peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini disebut juga dengan Beleidsregel atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan policy rules atau peraturan perundang-undangan semu, pseudo wet-having. Di dalam penyelenggaraan tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk. Ada yang disebut dengan garis kebijakan, pedoman, petunjuk, surat edaran, resolusi, instruksi, nota kebijakan, pengumuman, nota dinas, memorandum. Nah, ini semuanya ya dalam eh, perspektif hukum administrasi negara disebut sebagai Beleidsregel, peraturan kebijakan atau policy rules. Sama seperti, hampir sama ya, seperti peraturan perundang-undangan, tapi sesungguhnya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Ya, karena hampir mirip dengan peraturan perundang-undangan, maka dia disebut dengan pseudo wet having, peraturan perundang-undangan tapi palsu gitu ya. Atau biasanya diterjemahkan dengan peraturan perundang-undangan semu. Nah, contohnya seperti ini ya. Eh, Misalnya ini ada surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Eh, ini surat edarannya, ini nomornya, tentangnya pelarangan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan kegiatan open house atau halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri ya tahun 2021, dulu pada saat kita masih pandemi. Ini surat edaran, ini disebut sebagai peraturan kebijakan atau policy rules ya. Eh, Hampir mirip dengan peraturan perundang-undangan, tapi bukan peraturan perundang-undangan. Karena itu disebut dengan pseudo wet having. Lalu yang berikutnya, ini contohnya adalah instruksi menteri. Kalau ini tadi adalah surat edaran, yang ini adalah instruksi menteri. Instruksi Menteri Dalam Negeri ya, nomor 4 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 dan seterusnya. Ini eh, instruksi Menteri Dalam Negeri ini juga disebut sebagai peraturan kebijakan. Lalu pengumuman biasa, ya pengumuman tapi diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kementerian ESDM menerbitkan pengumuman. Pengumumannya ini penetapan badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel dan alokasi besaran volume dan seterusnya. Ini pengumuman saja, tapi karena diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, maka punya dampak yang sifatnya publik. Nah, pengumuman ini sekali lagi bukan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan peraturan kebijakan. Oke, nah kita rujuk ya pendapat
ahli hukum administrasi negara namanya Filipus M. Hajon. Menurut beliau, peraturan kebijakan itu adalah produk perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Narbuiten habrah Sahrif telak belit atau ya bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu supaya dia bisa tampak keluar, maka harus diterbitkan apa yang disebut dengan peraturan kebijakan. Beleitsrehal. Ya. Nah, Beleitsrehal sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Karenanya tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Jadi sesungguhnya Beleitsrehal itu dia merupakan instrumen ya yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan dan karenanya dia merupakan instrumen eh, operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Jadi kalau pemerintah itu mau mengoperasionalkan, mengaplikasikan, menerapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan itu, maka alatnya adalah Beleitsrehel ini. Nah, tapi karena sifatnya operasional saja, maka dia tidak boleh menyimpangi peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Nah, Beleitsrehel ini adalah hukum bayangan dari undang-undang, karena itu disebut dengan undang-undang semu atau pseudo-wetgeving, atau kalau ini istilah dalam bahasa Belanda ya, kalau istilah dalam bahasa Jerman disebutnya adalah Spiegelsrecht, hukum bayangan. Dia itu bayangan dari undang-undang atau bayangan dari peraturan perundang-undangan. Karena dia sifatnya operasional, maka dia sifatnya semu saja. Ya, dia hanya teknis atau pelaksanaan yang lebih rinci saja atau lebih khusus dengan isu-isu yang lebih kecil, ya, supaya ada kepastian hukum. Nah, ada dua aspek pokok ya dalam peraturan kebijakan ini. Pertama, adanya kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara itu punya kebebasan menafsirkan. Jadi sudah ada peraturan perundang-undangan, tapi kalau mau dioperasionalkan, maka itu kan interpretasi. Nah, badan atau pejabat tata usaha negara itu punya ruang untuk menafsirkan yang sifatnya bebas. Karena itu inilah yang disebut dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Ya, menafsirkan ruang lingkup wewenangnya. Nah, yang kedua adalah kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Nah, kalau ini kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kalau objektif itu ukuran-ukurannya sudah pasti, disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi kalau kebebasan menilai yang bersifat subjektif itu eh, punya kebebasan ya badan atau pejabat administrasi negara atau badan atau pejabat tata usaha negara atas penilaiannya sendiri ya kapan dengan cara apa wewenang tadi itu dilaksanakan itu. Nah, mulanya dari sini ya, kenapa kemudian hukum administrasi negara modern itu kemudian mengintroduksi adanya peraturan kebijakan. Oke, ini kita skip saja. Pendapat ini nanti dibaca sendiri ya. Saya langsung masuk ke sini saja. Ini ada Komisi Wet Vraagstukken. Ini adalah sebuah lembaga ya, lembaga yang bertanggung jawab di bidang eh, peraturan perundang-undangan di negeri Belanda. Disebutkan begini, peraturan kebijakan adalah suatu peraturan hukum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara dan organ pemerintahan lainnya yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri
oleh instansi pemerintah yang berwenang atau instansi pemerintahan yang secara hierarki lebih tinggi. Itu ya. Jadi ini kata kuncinya adalah berdasarkan kekuasaan sendiri. Ya, hampir sama dengan tadi ya. Jadi bisa membuat tafsir sendiri dengan batasan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi kapan, dalam bentuk apa, kapan mau dieksekusi, nah itu sifatnya subjektif. Ya, kalau ukuran-ukuran yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu sifatnya objektif seperti yang saya sampaikan di slide berikutnya tadi. Nah, peraturan kebijakan itu secara esensial berkaitan dengan tiga hal. Pertama berkaitan dengan organ pemerintahan, yaitu dalam hal ini semata-mata menggunakan kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan. Jadi supaya negara ini bisa berlangsung dapat menyelenggarakan atau melaksanakan kewenangan-kewenangannya, maka organ pemerintahan itu diberi kewenangan untuk menggunakan kewenangannya dan menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan. Nah, salah satu wujudnya adalah dengan menerbitkan peraturan kebijakan. Yang kedua, kewenangan pemerintahan itu tidak terkait secara tegas, tidak terikat ya maksud saya. Kewenangan pemerintahan itu tidak terikat secara tegas. Artinya tidak dilarang, ya, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi masih dalam ruang lingkup kewenangannya, meskipun kadang-kadang tidak disebut secara tegas. Lalu yang ketiga, ada ketentuan umum digunakan pada pelaksanaan kewenangan. Ya, sebagai contoh misalnya kalau sebuah pelayanan publik yang ada pada instansi pemerintahan mau mengumumkan sesuatu, misalnya ketika aplikasi sebuah layanan publik itu sedang mengalami gangguan teknis, maka kan diumumkan ya. Diumumkannya misalnya oleh humasnya bahwa terjadi gangguan. Selama terjadi gangguan, misalnya apa yang harus dilakukan, apakah bisa dilayani secara manual atau tidak, eh, kemudian berapa lama kira-kira gangguan itu bisa ditangani. Nah, itu kan butuh pengumuman, ya. Eh, jadi, ya itu sesuatu yang sifatnya built-in sebenarnya, inherent dalam instansi pemerintahan. Yang penting tugas-tugas dan kewenangan pemerintahan tadi dapat dilaksanakan dengan baik dan ketika ada gangguan, masyarakat memperoleh informasi melalui pengumuman tadi. Nah, pengumuman itu sifatnya adalah bentuk komunikasi dari badan atau pejabat tata usaha negara kepada masyarakat gitu. Nah, kalau bentuknya pengumuman, maka itu masuk atau termasuk sebagai peraturan kebijakan. Oke, ini kita skip saja ciri-ciri peraturan kebijakan. Eh, oke, nah ini kita masuk ke pendapat dari bagian mana ya. Ciri-ciri peraturan kebijakan. Ciri-cirinya yang pertama, peraturan kebijakan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, dia mirip peraturan perundang-undangan, tetapi itu semu sifatnya, karena itu disebut dengan pseudo wet having. Yang kedua, asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Ya, jadi peraturan perundang-undangan itu kan misalnya dapat diuji melalui judicial review. Tapi kalau peraturan kebijakan tidak bisa diuji, ya. Tetapi kalau sekarang ini, kalau ini sifatnya merupakan kebijakan yang memiliki akibat hukum, ya bisa juga menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang ketiga, maaf yang kedua, ya yang ketiga ya, peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wet matak head atau berdasarkan peraturan perundang-undangan karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
Nah, poin ketiga ini bisa kita perdebatkan ya. Tentunya ini kan ditulis oleh Profesor Bagirmanan dulu ya, sebelum terdapat perubahan dan perkembangan di bidang hukum administrasi negara kita. Nah, kalau sekarang ini, eh, kalau misalnya ada Belletsrehl, peraturan kebijakan yang dirasakan ada materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya membatasi hak asasi manusia, membatasi kebebasan masyarakat, dan itu bisa dibuktikan, misalnya, ya maka itu bisa sekali lagi dan mengakibatkan atau ada akibat hukum yang baru, ya maka sekali lagi bisa dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fresh air mesin, ya, eh, atau discretionary power, kewenangan untuk membuat diskresi ya, dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. Jadi diskresi itu kan salah satu bentuknya adalah ketika ada pilihan yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, lalu diambil pilihan itu, salah satunya misalnya. Nah, itu kan bagian dari diskresi juga ya, atau fresh air mesin yang sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya. Yang kelima, pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan kepada dul matakheid atau kemanfaatan hukum. Dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Ya artinya tetap masih ada mekanisme kontrolnya ya. Jadi katakanlah badan atau pejabat tata usaha negara itu menerbitkan peraturan kebijakan, misalnya dalam bentuk pengumuman, dalam bentuk surat edaran, dalam bentuk instruksi, ya, maka bisa diuji melalui aspek kemanfaatan hukumnya, yaitu dul matakhed, ya. Nah, batu ujinya atau alat ujinya itu adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya ada asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum, kecermatan, ya, keterbukaan dan seterusnya itu menjadi alat uji atau batu uji, ya, apakah peraturan kebijakan tadi itu bertentangan atau tidak ya dengan AUPB itu. Yang keenam, dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan ya, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. Ini menurut Profesor Bagirmanan ya. Sekali lagi konteksnya pendapat dari Profesor Bagirmanan ini dulu ketika eh, hukum administrasi negara belum mengalami perubahan dan perkembangan seperti sekarang ini, khususnya ketika kita sudah memiliki peraturan yang lebih detail, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk peraturan kebijakan yang biasanya ada di dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia ya. Instruksi menteri, bahkan instruksi presiden ada. Ya, kalau terakhir-terakhir ini misalnya Presiden Prabowo menerbitkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 itu yang sering disebut sebagai Inpres efisiensi, yaitu bagian dari peraturan kebijakan. Lalu SK melaksanakan tugas, ya misalnya ada surat keputusan, isinya adalah melaksanakan tugas tertentu. Misalnya melaksanakan tugas untuk eh, kepada aparatur sipil negara untuk mengecek sebuah kondisi jembatan yang berada di bawah eh, dinas pekerjaan umum misalnya ya. Kemudian surat pengantar ya, surat pengantar atas dokumen ya, biasanya kan ada tuh. Ini ada dokumen lalu mau disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, maka dikasih surat pengantar di atasnya yang menjadi pengantar atas dokumen. Nah, itu juga peraturan kebijakan. Lalu surat edaran sudah pasti ya, seperti saya contohkan tadi. Surat panggilan, ini juga termasuk peraturan kebijakan, misalnya Inspektorat Jenderal memanggil seorang pegawai. Kalau surat panggilan kepolisian, kejaksaan, KPK atau penegak hukum yang lain itu lain ya, atau pengadilan misalnya itu tunduknya adalah pada
peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus ya di bidang kekuasaan kehakiman misalnya atau di bidang kepolisian, di bidang kejaksaan, maka itu tidak bisa disebut sebagai peraturan kebijakan kalau itu. Yang kita maksud di sini adalah surat panggilan dalam ruang lingkup instansi pemerintahan atau badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian telegram surat kawat, misalnya ini dari kedutaan besar ya Republik Indonesia yang ada di luar negeri mengirim telegram surat kawat misalnya. Kalau sekarang ya ada email resmi gitu ya yang ada atau yang melekat yang dimiliki oleh instansi pemerintahan lalu disebarluaskan. Tapi bentuknya adalah surat kawat itu. Kemudian surat biasa. Ya, surat biasa antar instansi pemerintahan, misalnya satu kementerian kepada kementerian yang lain bersurat. Nah, itu ya peraturan kebijakan juga. Nota dinas ini biasanya adalah apa? Bisa berbentuk telahan atau pendapat dari bawahan kepada atasan. Lalu berita acara, misalnya setelah diperiksa sesuatu kegiatan tertentu, lalu hasil pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara misalnya ya. Kemudian lembar disposisi, biasanya kalau atasan mau mendisposisikan surat-surat yang masuk ya, misalnya dipelajari atau arsipkan. Nah, lembar disposisinya itu bagian dari peraturan kebijakan. Notulen rapat misalnya, itu juga. Lalu surat perintah, misalnya atasan memerintahkan pegawainya untuk menghadiri sebuah konsinyiring yang diselenggarakan oleh kementerian tertentu. Lalu dia diminta atau diperintahkan untuk menghadiri. Pengumuman tadi ya, seperti pengumuman misalnya instansi pemerintah sedang mengalami gangguan layanan daringnya misalnya, maka diumumkan. Lalu memo ini memorandum ya. Kalau dulu biasanya prakteknya itu eh, memorandum dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Surat izin eh, ini juga termasuk peraturan kebijakan. Lalu laporan-laporan, surat undangan, rekomendasi ini juga masuk di dalamnya. Intinya bentuknya itu sangat banyak sekali dalam prakteknya dan semuanya walaupun berbeda-beda tapi termasuk sebagai peraturan kebijakan. Nah, persamaan peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan itu apa? Nah, menurut eh, Hamid S. At-Tamimi, ada tiga. Pertama, aturan yang berlaku umum. Jadi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan itu mempunyai adresat atau subjek norma dan pengaturan perilaku atau objek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan abstrak. Jadi peraturan perundang-undangan itu seringkali sama dengan peraturan kebijakan dalam hal sama-sama memiliki adresat atau subjek norma yang dituju, yaitu sifatnya umum dan abstrak. Contohnya begini, kalau Presiden Prabowo menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dikenal sebagai Inpres efisiensi, maka itu sebenarnya ditujukan untuk umum karena tidak dikhususkan ya untuk subjek hukum yang sempit, yang eh, yang khusus. Walaupun isinya instansi-instansi pemerintahan ya yang akan menggunakan anggaran negara. Tapi kan itu sifatnya umum gitu. Dan abstrak tidak ditentukan ya, tidak konkret. Tidak ditentukan tapi misalnya disebutkan kementerian ya, misalnya menteri koordinator, menteri yang yang berada di bawah koordinasi eh, Menko A, Menko B, Menko C, tapi tidak ditentukan ya, tidak dikonkretkan. Artinya masih memenuhi unsur abstrak. Nah, itu persamaannya eh, menurut Hamid At-Tamimi antara peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Yang kedua, peraturan yang berlaku keluar.
peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan itu berlaku keluar dan ditujukan kepada masyarakat umum. Inpres itu ditujukan kepada masyarakat umum. Walaupun tidak setiap orang, tetapi untuk instansi pemerintah yang menggunakan anggaran eh, dari negara. Begitu ya. Yang ketiga, kewenangan pengaturan yang bersifat umum atau publik. Jadi baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan itu ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan umum atau publik untuk itu. Jadi karena bagian dari pemerintahan, sedangkan pemerintahan itu adalah mengemban amanat masyarakat, maka dia punya ruang lingkup kewenangan di bidang hukum publik. Karena punya ruang lingkup eh, kewenangan di bidang hukum publik, ya tentunya dia sifatnya memiliki kewenangan yang bersifat umum, ya, public bevoegdheid, kewenangan yang sifatnya umum, kewenangan yang sifatnya berdampak pada masyarakat luas dan memenuhi unsur-unsur sebagai hukum publik, ya, hukum publik itu sifatnya dipaksakan. Lain dengan hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, hukum perjanjian misalnya di sana ada asas pacta sunt servanda, ya, kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Tetapi kalau ini tidak, kalau hukum publik itu sifatnya sepihak. Saya sudah pernah jelaskan ini pada pertemuan sebelumnya. Oke, itu persamaannya ya. Kalau perbedaannya menurut Hamid At-Tamimi, pertama pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan itu berbeda. Pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakilnya. Misalnya DPR bersama-sama dengan Presiden menyetujui rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Nah, itu eh, apa prosedur atau teknik atau mekanisme pembentukannya seperti itu. Tetapi kalau peraturan kebijakan itu ada pada pemerintah dalam arti yang sempit sifatnya, yaitu eksekutif saja. Ya. Yang kedua, materi peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi peraturan kebijakan. Kalau peraturan perundang-undangan itu materi muatannya mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, ya, seperti mengadakan suruhan atau larangan, ada kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan, ya. Jadi yang suruhan ini obligatere, sifatnya mewajibkan sesuatu. Misalnya ada kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak. Nanti ditentukan ya besarannya berapa, persentasenya berapa. Kemudian larangan, misalnya larangan untuk menyalahgunakan wewenang. Nah, itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana atau bahkan sanksi pidana yang lain ya, atau sanksi yang sifatnya memaksa. Jadi kalau dilanggar bisa sanksinya sanksi pidana, misalnya pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau ada larangan eh, melakukan tindakan tertentu bagi pejabat tata usaha negara, tapi diterabas misalnya, eh, apalagi kalau korupsi, maka sanksinya sanksi pidana kan, atau sanksi-sanksi yang lain, misalnya sanksi administrasi ya. Kemudian yang kedua, materi muatan peraturan kebijakan berhubungan dengan kewenangan membentuk keputusan-keputusan, bertindak dalam hukum privat dan mengatakan rencana-rencana. Jadi sebenarnya ini sekali lagi menurut Hamid At-Tamimi ya, tentunya kita tahu bahwa ini adalah tokoh-tokoh senior kita di dalam bidang hukum kenegaraan. Maka konteksnya ini adalah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan seperti ini bentuknya ya. Yang ketiga, sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan itu berbeda. Kalau peraturan perundang-undangan itu dapat memiliki materi muatan sanksi pidana yang mengurangi, membatasi, atau meniadakan hak asasi manusia. Tetapi kalau peraturan kebijakan hanya mencantumkan sanksi administratif saja bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya.
Misalnya ada pengumuman bahwa eh, karena ada layanan daring yang terganggu dari instansi pemerintahan, lalu diumumkan bahwa eh, pada saat berlangsungnya eh, apa namanya gangguan atau pada saat gangguan itu masih ada, maka layanan dilakukan secara manual, misalnya ya dengan layanan-layanan yang sifatnya konvensional. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata tidak dilakukan, tidak mendaftar secara manual atau konvensional, secara luring, ya dia nggak dapat ya. Artinya ya terkena sanksi administrasi berupa apa? Tidak mendapatkan layanan gitu. Nah, sekarang sebenarnya apa sih fungsi dari peraturan kebijakan itu dalam konteks hukum administrasi negara modern? Nah, ini saya kutip dari Markus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna sebagai berikut. Satu, sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Sebenarnya sih mungkin bukan kekurangan ya, tetapi memang peraturan perundang-undangan itu sifatnya mengatur hal-hal yang bersifat normatif. Dia memberikan aturan bakunya. Tentu dia tidak bicara detail kan. Karena tidak bicara detail, nah yang mendetailkan itu adalah peraturan kebijakan ini. Gitu. Dalam tataran operasionalnya. Yang kedua sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur secara tegas, tapi tidak dilarang, maka bisa mengisi ini peraturan kebijakan. Ya misalnya efisiensi tadi ya, Inpres tentang efisiensi, peraturan perundang-undangan mungkin tidak mengatur secara detail. Secara umum diatur tentang misalnya penggunaan keuangan negara itu ya harus efisien gitu ya, harus efektif itu sudah pasti itu asas-asas itu berlaku. Tetapi detailnya seperti apa kan tidak diatur. Nah, Inpres ini mendetailkan itu dalam tataran pelaksanaan bahwa untuk anggaran ini diefisiensikan sekian persen. Untuk A ya, untuk B sekian persen, untuk C sekian persen. Itu menjadi bagian peraturan kebijakan yang mengisi ruang kosong yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, misalnya ada kepentingan-kepentingan tertentu, tapi belum terakomodasi ya dalam tataran operasional. Seperti tadi, tujuan dari Inpres efisiensi itu bagus sekali. Kita tahu bahwa instansi pemerintahan itu tidak jarang ya melakukan pemborosan anggaran. Misalnya untuk perjalanan dinas yang sebenarnya tidak harus datang ke tempat tertentu, cukup dengan eh, apa eh, Zoom saja misalnya sudah bisa, tapi dilakukan eh, apa kunjungan langsung ke tempat tertentu, misalnya mau ke Maluku, ya kantor pusatnya di Jakarta, punya kantor wilayah misalnya di Maluku. Sebenarnya dengan Zoom saja cukup, tapi harus datang ke sana misalnya 3 orang. Tentu kan butuh tiket, akomodasi, ya. Nah, itu kan luar biasa besar. Nah, padahal kalau hanya sekedar rapat-rapat saja untuk memperoleh informasi, ya cukup dengan eh, Zoom saja, cukup dengan meeting online saja, semuanya bisa dihasilkan sama-sama akuratnya dengan ketemu langsung di sana. Nah, karena itu sebenarnya seperti itu, ruang lingkup dari peraturan kebijakan itu bisa mengisi aspek-aspek yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan.
Lalu yang keempat sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Bisa jadi memang peraturan perundang-undangan itu dibuat sudah lama, konteksnya sudah jauh berbeda, eh, perkembangan di ICT, Information and Communication Technology, teknologi komunikasi informasi itu sudah jauh berkembang pesat. Bukan tidak mungkin sebuah peraturan perundang-undangan itu mengalami ketertinggalan dari eh, fakta-fakta empiris di lapangan. Yang kelima, bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi artinya ini menjadi sarana untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Oke, sekarang penormaan peraturan kebijakan menurut Indro Harto. Ini juga tokoh penting ya bagi dunia peradilan tata usaha negara di Indonesia. Beliau ini hakim ya, hakim peradilan tata usaha negara. Menurut Indro Harto, pembuatan peraturan kebijakan itu harus memperhatikan sekurang-kurangnya 6 hal. Pertama, peraturan kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresi yang dijabarkan itu. Tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau ada pengumuman, ada eh, inpres, ada memorandum, ada surat-surat yang lain misalnya ya, eh, nota dinas dan seterusnya, tapi isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya maka itu salah ya karena eh, hal itu tidak dimungkinkan. Yang kedua, tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. Semua orang itu punya common sense, punya akal sehat. Kalau ada pengumuman itu bertentangan dengan akal sehat, ya maka itu tidak bisa atau tidak bisa berlaku secara akal sehat ya. Artinya itu akan ditolak. Maka jangan membuat peraturan kebijakan yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Maka itu nanti akan ditentang oleh masyarakat. Misalnya eh, mewajibkan sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau mewajibkan sesuatu tapi tidak mungkin dilaksanakan. Mempersyaratkan sesuatu tapi tidak mungkin bisa dipenuhi misalnya ya. Yang ketiga harus dipersiapkan dengan cermat semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan. Harus cermat. Ada asas kecermatan kan di dalam AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dalam membentuk atau menyiapkan peraturan kebijakan, badan atau pejabat tata usaha negara itu harus cermat mempersiapkannya. Semua kepentingan harus dipertimbangkan. Lalu alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan. Misalnya Presiden Prabowo menerbitkan Inpres, dia harus menghitung secara cermat semua kepentingan. Ya, tidak boleh hanya bertumpu satu kepentingan saja lalu diterbitkan peraturan kebijakan. Yang keempat, isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban dari warga yang terkena peraturan kebijakan tersebut. Jadi harus jelas, tidak boleh menimbulkan kegaduhan, noise, ya. Tidak boleh menimbulkan kehebohan, karena kalau kemudian menimbulkan noise, maka sesungguhnya komunikasi politiknya patut dipertanyakan, gitu ya. Yang kelima, tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas. Tujuannya jelas. Mau apa? Efisiensi ini adalah menghemat anggaran negara dalam bidang apa misalnya. Yang keenam, harus memenuhi syarat kepastian hukum material, artinya hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati. Kalau misalnya layanan daringnya sedang ngadat, maka bagaimana ini supaya hak-hak masyarakat yang sedang dilayani itu harus eh, tetap diperhatikan, gitu ya. Kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari. Jadi misalnya gini, kalau kecamatan menyediakan layanan untuk KTP, biasanya anak yang
lalu sudah menginjak remaja, ya usia 17 tahun, sudah waktunya memiliki KTP, lalu dia mau rekam eh, identitasnya ke kecamatan, tetapi mesinnya sedang ngadat. Lalu ditempellah pengumuman. Nah, pengumuman itu harus jelas, ya, harus memenuhi kepastian hukum material, artinya harus menghormati hak-hak. Terus bagaimana ini? Eh, Misalnya, ya jangan lama-lama kan. Misalnya, berapa lama alatnya ini harus tersedia atau diperbaiki, bisa beroperasi kembali. Misalnya sehari, 2 hari. Tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, menurut saya itu ya tidak profesional. Karena kan kecamatan ini adalah badan atau pejabat tata usaha negara ya, memiliki anggaran dari pemerintah. Gitu. Jadi harus diperhitungkan hal seperti ini. Hak-hak orang, hak-hak anak yang mau mengurus KTP tadi juga harus dipertimbangkan. Kemudian harapan-harapan warga yang pantas yang ditimbulkan juga jangan sampai diingkari. Seperti diketahui ya, dokumen administrasi kependudukan seperti KTP itu kan penting, ya. Penting karena semua akses layanan pemerintahan itu bisa dibuka, salah satunya ya melalui identitas ya yang ada misalnya melalui KTP, KK gitu ya. Lalu bagaimana penerapan peraturan kebijakan? Nah, peraturan eh, kebijakan itu ya penerapan dan penggunaannya harus memperhatikan hal-hal ini. Satu harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan ruang kebebasan bertindak. Tidak boleh bertentangan. Serasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya apa? Lalu diterbitkan apa gitu ya. Kalau tujuannya efisiensi, diterbitkan Inpres di lingkungan instansi pemerintah. Kalau tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan tertentu yang sementara waktu ditunda, ya maka harus diterbitkan pengumuman secara resmi gitu. Peraturan kebijakan sesuai dengan kemuncalannya, ya ini bukan berasal dari kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu tidak dapat diuji dengan mendasarkan pada aspek rehmatekhet atau keabsahan atau legalitas. Ya, tadi sudah ya. Kemudian berdasarkan hukum administrasi negara, pengujian peraturan kebijakan adalah dari aspek dolmatekhet, efisiensi atau tujuan atau kemanfaatnya. Caranya apa? Menggunakan AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang atau détournement du pouvoir, ya, dan asas larangan sewenang-wenang atau ultra vires atau willekeur, juga abus de droit ya, yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah perbedaan peraturan perundang-undangan dan perbedaan peraturan kebijakan. Perbedaan peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan yang saya buatkan dalam bentuk tabel ya. Pertama, kalau peraturan perundang-undangan itu pembentuknya adalah legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau ini juga sama, bisa legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi eh, untuk bagian-bagian yang menyelenggarakan urusan administrasi negaranya, ya, misalnya sekretariat jenderalnya. Kemudian sumber peraturan perundang-undangan itu kewenangannya dari atribusi ini ya, yang betul atribusi dan atau delegasi undang-undang dasar atau undang-undang. Sementara kalau peraturan kebijakan itu sumbernya adalah kewenangan atribusi dan atau delegasi undang-undang dalam arti umum. Ya artinya peraturan perundang-undangan itu hanya mengatur hal yang sifatnya umum, kemudian operasionalnya diterjemahkan melalui peraturan kebijakan. Kalau ini tidak, ya memang di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah diatur mengenai kewenangannya, atribusi ataupun delegasi. Lalu dari segi jenis norma, peraturan perundang-undangan itu sifatnya norma dasar karena dia menjadi dasar atas sesuatu, apakah sesuatu itu diwajibkan, diperbolehkan, dipersyaratkan, dilarang, atau seperti apa. Ya, sedangkan peraturan kebijakan ini sifatnya mengatur lebih lanjut. Lalu dari segi tujuan,
Tujuannya ya untuk negara, pemerintah, masyarakat. Ya, peraturan perundang-undangan itu diterbitkan untuk kepentingan negara, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat luas, termasuk kepentingan individu. Kalau peraturan kebijakan itu tujuannya untuk pemerintah dan masyarakat. Ya, hampir sama. Kemudian materi muatan itu bisa, kalau peraturan perundang-undangan bisa hebot, ya, eh, mewajibkan, verbot, melarang, mohon, memperbolehkan. Kalau ini materi muatannya sifatnya petunjuk pelaksanaan saja. Misalnya Inpres efisiensi, isinya itu juklak, petunjuk pelaksanaan. Tata cara melaksanakan efisiensi itu bagaimana? Atau juknis ya, petunjuk teknisnya. Teknisnya bagaimana sih efisiensi itu mau dilakukan? Dibuatlah Inpres. Yang keenam, kekuatan mengikat dari peraturan perundang-undangan itu sifatnya langsung. Artinya, begitu peraturan perundang-undangan diterbitkan, maka seluruh subjek hukum yang ada itu terikat oleh ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan kebijakan itu sifatnya langsung, sebentar ya, sebentar ya. Ya, tarik kan. Jadi sekali lagi itu sifatnya teknis ya. Kemudian kalau yang keenam ini kekuatan mengikatnya, kekuatan mengikat dari peraturan perundang-undangan itu langsung, sementara kalau peraturan kebijakan kekuatan mengikatnya itu langsung juga, seperti pengaturan umum. Ada yang tidak langsung, yaitu pengaturan internal yang berakibat keluar. Lalu dari segi sanksi itu ada sanksi pidana, perdata, dan administrasi untuk peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan kebijakan hanya sanksi administrasi saja yang bisa ditetapkan. Demikian ya kuliah pada kesempatan pertemuan kali ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.